Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ustaz ini mati? Betul? Okay. Yang terhormat Bapak Penasihat Majelis Taklim Furqan Azim, Bapak Haji Mujud Sarjana Hukum Islam. Beliau ini Bapak pertama kali yang membuka majelis taklim di Desa Sedayu Lawas, merintis ketika beliau menjadi kepala Desa Sedayu Lawas dulu. Saya melihat pengajian meniko begitu ramai, ini berkah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah beliau jariahkan dulu ketika jadi kepala desa, membuat majelis taklim ibu-ibu Nurul Mukminat nih mboten salah, sehingga alhamdulillah tahun meniko Sedayu Lawas ramai majelis taklim. Para ustadz, para guru yang saya hormati, juga yang saya banggakan, para pengurus pengasuh majelis taklim Furqan Azim, ketua Ibu Dewi dan kawan-kawan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore ini kita bisa bertemu dalam pertemuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bahagia dalam pertemuan-pertemuan kados menika. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged kempal bahagia kados menika, benjing dipun kempalaken Allah Subhanahu wa Ta'ala malih wonten swarganipun Allah. Allahumma amin. Saya yakin tidak semuanya bisa mendengarkan suara ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita semuanya hadir di majelis ini karena Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan berkahnya. Di antara berkah balasan Allah di dalam menuntut ilmu adalah Allah maringi husnul khotimah saat meninggal dunia. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, materi sore meniko adalah semakin taat kepada Allah di saat lapang. Jadi di saat senang, di saat lapang, di saat bahagia, semakin taat kepada Allah. Niku setunggal saking sifat orang-orang mukmin yang sangat mulia. Berbeda dengan orang-orang yang punya karakter yang kurang baik. Orang-orang yang punya karakter kurang baik, mereka ingat Allah itu hanya ketika terdesak saja. Ketika sedih, ketika berat, ketika sedang ada musibah, sedang berat-beratnya hidup, itu baru ingat Allah. Tetapi ketika kaya, ketika sedang lapang, sedang sehat-sehatnya, ekonomi bagus, justru lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika dipun singgung oleh Allah di dalam firman Allah,
fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar fa idza hum yusyrikun. Orang-orang yang punya karakter tidak baik, diantaranya orang-orang munafik, adalah mereka, ingatlah mereka ketika mereka naik perahu, kemudian di atas perahu menika ditendang ombak, diombang-ambingkan. Da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka lajeng ingat kepada Allah, bahkan mukhlishina lahuddin. Mereka ndonga dumateng Allah dengan ikhlas betul, khusyuk betul. Falamma najjahum ilal bar. Tapi ketika sampun dipun selamatkan Allah ten daratan, fa idzahum yusyrikun. Mereka kembali mensyirikan Allah, kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang tidak baik. Tetapi karakter yang baik yang harus kita miliki adalah justru ketika saat lapang, saat sedang kaya, baik-baiknya hidup, itu kita ingat kepada Allah. Kita banyak-banyak mencari muka di depan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nate berboncengan dengan sepupu beliau, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Abbas itu saudaranya ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus Abdullah bin Abbas kali Nabi niku sepupu. Beliau diboncengkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lajeng dipun paringi nasihat panjang. Nasihat beliau panjang sekali. Di antara nasihat beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Ya hulam, wahai anakku, ta'arraf ilallah firraha. Ingatlah Allah di kelapangan hidupmu, maka Allah akan mengingatmu di kesempitan hidupmu. Nasihat yang begitu indah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita untuk di saat kulolan panjenengan lapang hidup itu ya di saat kaya, di saat keluarga baik-baik saja, istri nurut-nurutnya, anak nurut-nurutnya, ekonomi baik, badan sehat, semakin ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ya'rifka fisiddah, maka Allah akan mengetahuimu, Allah akan mengingatmu di saat engkau nanti sedang kesusahan, di saat nanti engkau sedang sulit, di saat nanti engkau sedang sedih, Allah akan mengingatmu. Allah tidak akan membiarkan kamu. Nasihat yang begitu indah wau ibu, maringi gambaran ten kulolan panjenengan setunggal, bahwa kehidupan kulolan panjenengan niki isinipun niku kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, kadang sedih. Ini isinya dunia. Siapapun, bahkan Pak Haji Mujud sekalipun, iya pasti itu. Nggak ada manusia hidup tentunya niku terus isine seneng mawon, itu mboten wonten. Sedoyo pasti pernah mengalami kesedihan. Nggak mungkin tidak. Presiden pun pernah mengalami sakit perut mungkin. Pernah mengalami demam, pernah mengalami sakit. Ya. Pernah mengalami kesusahan, itu pasti. Entah di dalam sisi kehidupannya sing pundi itu pasti. Maka ibu-ibu kalau sedang mengalami kesedihan tidak perlu putus asa. Karena inilah isi kehidupan. Malah justru semakin tinggi keimanan seseorang, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan semakin berat ujian yang akan dia dapat. Sampai para nabi itu menjadi manusia-manusia yang paling berat ujiannya. Inna asyaddan nasi balaan
al-anbiya. Manusia ingkang paling berat hidupnya niku para nabi, paling berat. Niku lolan panjenengan membaca kisah manusia paling mulia yang pernah lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang hidupnya susah. Sehingga ini pelajaran agar kita ketika mendapatkan kesusahan tidak putus asa. Inilah isi daripada kehidupan. Dan tidak mungkin isi kehidupan menika susah terus, tidak mungkin. Begitu. Pasti ada senangnya. Kenapa Allah jadikan begitu? Agar kulolan panjenengan benjing, nggih Mas, benjing merindukan surga, tempat di mana tidak ada kesedihan, tempat di mana tidak ada kesusahan, tempat di mana tidak ada kegundahan dalam hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di surga. Ini yang pertama pelajarannya. Saged dipahami Ibu-ibu? Nggih. Nomor kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kita, kalau kita pengen dipun ingat Allah ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang sakit, nalikane kulolan panjenengan sedang sedih, maka di saat-saat lapang gunakanlah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat lapang hidup kulolan panjenengan banyak-banyak nyari muka di depan Allah, melaksanakan ibadah-ibadah. Ketika waktu luang baca Al-Quran, sholat tahajud. Sedang sehat ini bangun sholat tahajud, sholat duha, puasa. Karena nanti ada puasa, sholat, apalagi sedekah, itu nanti berat kangge kulolan panjenengan. Ada masa-masa sulit yang kita itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terlalu banyak contoh-contoh ingkang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, digambarkan Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipun sebutkan banyak sekali. Di antaranya Ibu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Allah gambarkan, wa dhannun idzaba mughadiban annahu lam yaqdir alaihi. Ingatlah ketika Nabi Yunus niku dipun perintah Allah dakwah ten setunggal kaum ini niku mboten purun beriman. Akhirnya kiambake langsung marah meninggalkan kaum tersebut. Saderengipun Allah memerintahkan, mengizinkan untuk meninggalkan, geladak istilah wong sedayu niku, menesu, ditinggal numpak perahu. Kaum niku ditinggal. Nalikane numpak perahu, Allah Subhanahu wa taala mengirim ombak yang begitu dahsyat. Kapten kapal memperkirakan perahu ini kalau tidak dikurangi muatannya pasti tenggelam. Jadi harus dikurangi, barang-barang dibuang ke laut. Kata kapten kapal, masih nggak bisa, ini harus ada yang turun dari penumpangnya ini. Maka diundi niku Ibu, diundi. Setelah dipun undi, yang keluar namanya Nabi Yunus. Kapten kapalnya nggak enak, wah jangan, ini seorang nabi nih, orang soleh, nggak boleh. Undi lagi, diundi malih, dikocok malih niku medal nami Yunus malih. Nggak boleh. Ini orang soleh, seorang nabi. Kita undi lagi, diundi malih sampai 3 kali keluar nama Nabi Yunus. Sampai kapten kapal niku ajenge ngundi malih, tapi Nabi Yunus bilang enggak. Memang saya yang harus turun dari kapal ini. Akhirnya Nabi Yunus loncat dari kapal itu. Loncat ke laut, tenggelam, dimakan ikan paus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang benar selain Engkau. Sungguh aku telah berbuat dolim. Aku salah ya Allah. Ninggalkan kaumnya tadi salah. Kemudian diselamatkan toh mboten Ibu?
dipun selamatkan Allah. Fanada fil zulumat, ketika Nabi Yunus niku ndonga manggil-manggil Allah di dalam kegelapan. Bayangkan kegelapan malam hari, kegelapan perut ikan, dibawa di kegelapan samudra, di dasar laut. Saat itu mendung hujan badai, sangat gelap gulita. Suara Nabi Yunus itu didengarkan oleh para malaikat di langit, kata Rasulullah. Para malaikat mengenal suara ini. Ini suara yang setiap hari taat kepada Allah. Ini suara yang sering memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Dan Allah menyelamatkan Yunus. Itu Allah abadikan kenapa Allah menyelamatkan Yunus. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Yunus itu? Laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, bayangkan Ibu, kata Allah, kalau seandainya Yunus itu hari-harinya bukan dari orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang taat kepada Allah, mengingat Allah, dia akan sampai hari kiamat nanti berada di perut ikan. Andaikan di masa lapangnya, di kebahagiaan hidupnya, Yunus bukan dari orang-orang yang taat kepada Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah, kata Allah, akan aku biarkan Yunus itu berada di perut ikan sampai hari kiamat. Allah tolong, kenapa Ibu? Karena Nabi Yunus ingat kepada Allah ketika di kelapangan-kelapangan hidup. Ini rahasianya. Makanya boleh seorang yang beriman itu berdoa di antara amalannya, nuntut sama Allah, janjinya Allah ini diminta, okay? Ya Allah, dulu ketika saya kaya, itu saya pernah ini ya Allah, untukmu. Dulu ketika saya sehat, saya begini ya Allah. Saya sekarang minta, ketika saya sakit ini saya minta ini. Orang-orang soleh dahulu begitu, karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengarkan, Allah tolong itu. Ketaatan kulolan panjenengan, nalikane kulolan panjenengan di dalam kelapangan hidup, itu adalah tabungan kita nanti kita ketika di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Dan kulolan panjenengan pasti mengalami kesulitan-kesulitan hidup, pasti, nggak mungkin enggak. Dan ini tabungan kita untuk nanti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Yunus. Ada lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti nyeritakan kisah Juraij. Kata baginda Nabi, la yatakallamu fil mahdi illa salasatun. Boten wonten bayi ingkang saged ngomong kecuali wonten 3 bayi sing iso ngomong. Bayi nomor setunggal Nabi Isa, bayi nomor kalih bayi ten lebeti kisah Juraij niki, bayi nomor 3 bayi tukang pembantunya Firaun ketika badhe dilebetaken ten gorengan minyak mendidih. Nah ten Juraij niku Rasulullah mengisahkan, niki ten hadis panjang. Beliau mengisahkan dahulu di Bani Israel ada orang yang saudagar. Kemudian beliau menginginkan hidupnya, beliau habiskan untuk Allah. Akhirnya uangnya dibuat sebuah kuil. Hari-hari beliau beribadah di dalam kuil menika. Masa mudanya dihabiskan di dalam kuil, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang hidupnya untuk beribadah kepada Allah di kuil. Setunggal wanci niku ibu endugi. Ibu endugi. Kalau ibunya kangen itu biasanya datang, kuilnya agak tinggi, dikisahkan Nabi. Ibunya biasanya manggil, Juraij, ana ummuka. Wahai Juraij, ini aku ibumu. Keluarlah, aku kangen nak. Begitu, biasanya begitu. Akhirnya Juraij keluar. Kalau ibunya kangen seperti itu. Nah niki wanci niku pas Juraij sholat Ibu. Pas beliau sholat sembahyang, ibunya datang.
manggil-manggil, Juraij, ana ummuka, anakku saya kangen keluarlah. Juraij bingung, ndonga dumateng Allah, Rabbi ummi au sholati, iki aku milih ibuku atau sholatku iki, bingung. Ibunya nyeluk-nyeluk. Kiambai ngomong sama Allah, haruskah saya batalkan sholat, nemui ibu, atau saya teruskan sholat? Kata Nabi, fa'aqbala sholatahu, Juraij melanjutkan sholatnya, ibunya pulang. Benjing dugi malih ibuke, keleresan nembe sembayang malih. Dipanggil-panggil, Juraij, ini aku ibumu di luar, keluarlah nak, kangen ibu. Juraij bingung lagi, ummi, Rabbi ummi au sholati, ya Allah, iki aku milih sholatku atau ibuku. Akhirnya fa'aqbala sholatahu, ngelanjengaken sholatnya malih. Benjing malih, ibu dugi malih, keleresan sholat malih ibu. Dalam cerita Nabi niku. Akhirnya Juraij bingung malih, Rabbi ummi au sholati, fa'aqbala sholatahu, kiambai, ya Allah, sholat atau nemui ibuku. Tapi kiambai qadarullah melanjutkan sholatnya. Ibunya marah, ibunya marah, akhirnya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yang duro ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai Juraij ketemu dengan para pelacur. Dados melihat wajah pelacur niku zaman rumiyin niku nggih termasuk musibah, nggih termasuk bencana. Di antara bencana niku melihat wanita-wanita yang tidak baik. Nah nek sakmenika terus ningali wanita yang tidak baik niku nggih bencana, nggih. Itu termasuk ujian Allah, musibah yang diturunkan oleh Allah. Makanya ibunya mendoakan musibah buat anaknya. Dan doa ibu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Doa ibu turun bendelan. Akhirnya di satu waktu orang-orang Bani Israel niku gumun sama ibadahnya Juraij niki, gumun, ngomong gumun. Masya Allah, Juraij itu laki-laki yang luar biasa. Nggak ada sepanjang di masa kita ini orang yang ibadahnya macam Juraij itu. Akhirnya saking terkenalnya Juraij sampai ada pelacur. Ini Rasulullah yang mengatakan pelacur itu pelacur paling cantik di Bani Israel. Paling cantik pelacur itu. Sudah cantik terkenal. Akhirnya pelacur itu dia nantang. Wahai Bani Israel, maukah engkau aku menggoda Juraij itu? Kalau misalnya saya berhasil menggoda Juraij, sampai ke imbalan opo aku? Akhirnya sudah sepakat, ya oke. Datang pelacur menikah ibu. Pelacur persis doa ibunya. Pelacur datang ke kuilnya Juraij. Ndugi ten kuilnya Juraij. Akhirnya mulai digoda Juraij itu di kuilnya sendirian. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Juraij. Allah menjaga Juraij. Dijaga oleh Allah. Sampai apapun pesona yang dikeluarkan oleh pelacur cantik itu Juraij tetap dijaga oleh Allah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari sulit itu Allah pasti datang. Nabi Yusuf, kata Allah, ketika pintu istana sudah ditutup semuanya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istrinya raja itu punya keinginan hasrat kepada Nabi Yusuf, dan hatinya Nabi Yusuf juga punya keinginan hasrat untuk berbuat yang sama kepada istrinya raja. Allah Maha tahu hatinya Nabi Yusuf. Hatinya Nabi Yusuf pengen juga ketika istana semuanya sudah terkunci di kamar berdua. Laula an ra'a burhana rabbi, tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf dari perzinahan. Kenapa? Di saat-saat berat itu Allah ingat sama orang-orang yang dulu di saat-saat lapang dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, saya lanjutkan. Setelah di Juraij ini diselamatkan Allah, niku lajeng kemudian pelacur tadi frustasi.
nyari pengembala di sekitar situ. Namanya pengembala digoda sama pelacur langsung jadi. Ketika dia hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian dia datang kepada orang-orang tadi. Ini saya telah berhasil menggoda Juraij. Ini anak dari Juraij. Kata, makanya langsung orang kampung naik pitam niku. Marah luar biasa. Ternyata Juraij itu soleh, hanya menghias saja. Aslinya perlakuannya itu bejat. Juraij itu marah. Bani Israel itu datang, wonten sing bawa cangkul, wonten sing bawa gepuk dan lain sebagainya. Mulai, kata Nabi, mulai kuilnya itu dihancurkan dulu, digempur dulu. Juraij masih sembahyang di dalam. Setelah kuilnya roboh, hancur, Juraij merasa kuilnya hancur nih, keluar. Juraij mulai dipukuli oleh orang-orang sekampung. Dipukuli orang sekampung. Bayangkan, sempit tomboten hidup ini, waktu itu Juraij mengalami kesulitan yang luar biasa. Digeruduki wong sak kampung, dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan. Terus Juraij tanya, masa nukum hadza, apa yang terjadi ini? Dikandani orang-orang kampung. Juraij, kamu ternyata bejat ya. Ini adalah anakmu dari hasil perzinaanmu dengan pelacur ini. Begitu. Akhirnya Juraij minta izin. Sudah dipukuli, beliau minta izin. Izinkan aku sholat dulu. Juraij sholat. Mantun sholat, Juraij tanglet, aina sobi, mana bayinya? Lajeng, kemudian Juraij mendatangi bayi meniko, ditangleti bayi niku. Man abuka, sopo bapakmu? Kemudian bayi niku baru ngomong, Abi Fulan ibnu Fulan ar-Ra'i, bapakku iku Fulan bin Fulan, seorang pengembala. Akhirnya Bani Israel menyesal luar biasa sampai ngomong, ya Juraij, kami akan bangunkan kembali kuilmu dengan emas atau dengan perak. Kata Juraij, enggak perlu, bangunkan kembali dengan tanah seperti semula. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan siapa yang bisa membuat bayi ngomong? Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong Juraij itu sampai Allah membuat bayi itu ngomong. Kenapa demikian? Karena Juraij di saat lapangnya dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat sehatnya dia ingat Allah. Di saat kaya dia ingat Allah. Di saat sempat dia ingat Allah. Di saat badannya kuat-kuatnya itu dia banyak-banyak mencari muka di depan Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah. Maka Allah datang ketika Juraij sedang mengalami kesulitan-kesulitan itu. Allah buat keajaiban itu. Karena Juraij, Masya Allah, punya tempat khusus di dalam ibadah. Makanya ibu-ibu sering kalau menyampaikan dalam majelis-majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak juga harus punya tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Di antara kebiasaan orang soleh dari zaman dahulu sebelum Islam, itu mereka punya tempat khusus di dalam untuk beribadah kepada Allah. Punya tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Siapapun, baik itu keluarganya Imron, Ibrahim, Ismail, Musa, semuanya punya tempat khusus. Maryam punya tempat khusus toh mboten? Punya mihrabnya Maryam. Makanya mihrabnya Maryam itu dipun sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maryam niku hari-harinya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah menjadi nazar ayahnya, nggih. Ayah sama ibunya itu bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak, karena mandul ya, kalau saya punya anak saya akan saya jadikan pengabdi di Masjidil Aqsa. Ngabdi di Masjidil Aqsa, hanya ibadah di Masjidil Aqsa.
Akhiripun diparingi anak, ternyata perempuan. Karena sampun nazar, maka tetap ketika Maryam sudah bisa menjaga diri, diserahkan di takmir Masjidil Aqsa. Sama takmirnya dibuatkan kuil khusus mihrabnya Maryam. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari diisi dengan mencari muka di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Maryam diuji oleh Allah, sebelum diuji oleh Allah itu ada keajaiban juga. Keajaibannya niku napa? Ketika Zakaria setiap masuk ke mihrabnya Maryam selalu mendapatkan makanan. Makanan saking pundi? Saking Allah. Begitu. Ini rezeki yang diberikan Allah. Allah ingat kepada orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Maryam di saat susah-susahnya hidup, bayangkan ujian Maryam apa, Ibu? Ujian Maryam hamil tanpa ayah. Hamil tanpa ayah, bayangkan, tanpa suaminya, melahirkan anak tanpa ayah, ini langsung tiba-tiba hamil. Jenengan purun diuji ngoten. Loh, rumiyin kali sakniki sami mawon, Ibu. Namanya orang itu kalau hamil terus dikandani, ono wong hamil no sedayu iki terus ngandani orang. Misalnya ini saya nggak tahu tiba-tiba hamil iki, jenengan percaya? Mboten. Zaman Bani Israel itu juga begitu. Sampai Maryam Masya Allah hampir dibunuh oleh Bani Israel, diusir. Ternyata kamu kotor ya Maryam ya. Kamu bukan wanita baik-baik. Kami nggak bisa bayangkan, percakapan dalam Al-Quran kan begitu. Ayahmu orang baik, Imron itu keluarganya baik, keturunannya ulama-ulama Bani Israel. Kok kamu bisa-bisanya hamil itu macam mana ini? Akhirnya Maryam mau jelaskan gimana? Apa yang ngomong piye? Gak iso ngomong nggih. Makanya terus Maryam bilang dalam Al-Quran ini, Inni nazartu lirrahmani sauma. Dia bernazar untuk tidak berbicara. Akhirnya berazim gak berbicara. Ngomong pun gak akan ada yang percaya. Namanya ada hamil itu pasti ada yang membuahi. Akhirnya dia pilih tidak ngomong. Diusir ibu dari desanya, itu diusir. Akhirnya Maryam berjalan sampai ke padang pasir, berjalan diusir. Semua desa nggak ada yang menerima Maryam. Maryam teko wedung misalnya, terus melaku nok sedayu nggih. Nok sedayu itu didang mbek wong sedayu. Hei, kamu wanita kotor, awas kalau berhenti di sini. Ayo, awas. Didang kalau wong sedayu, nggak boleh mengotori desanya. Akhirnya memilih di tempat yang sendirian, Maryam. Sendirian, begitu. Nggak ada orang sama sekali. Kemudian Allah maringi makanan tomboten, sebagaimana Allah kasih rezeki itu saat berada di mihrab, Allah kasih saat di pengasingannya. Jadi tempat padang pasir itu Allah mengatakan wa uzi ilaiki bijud'in nakhlah tusakit ilaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, sampean hiot pohon kurma iku bakal bakal cicir. Wanita yang lemah hamil kon hiot pohon kurma, iso kira-kira gak iso nggih. Jenengan menghiot pohon kurma juga nggak akan bisa ubah pohon kados kelopo niku piye ngiote, tapi tetap disuruh ikhtiar sama Allah. Diiyot kurmane akhirnya jatuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bayinya lahir. Bayinya lahir, kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngomong. Begitu. Saya adalah utusan Allah. Saya besok ketika besar menjadi seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, disampaikan. Bayi itu ngomong. Ini Allah jadikan begitu untuk pertolongan kepada Maryam. Kenapa Allah menolong Maryam? Karena sepanjang hidupnya, di saat lapang-lapangnya kehidupan Maryam, dia selalu ingat Allah. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia sedang mengalami musibah,
mengalami kesulitan-kesulitan, Allah ingat, Allah tahu. Nah, yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'rifka fisiddah, Allah bakal ngerti sampean ketika dalam kondisi susah. Itu maksudnya adalah Allah bakal menolong. Karena Allah ngerti, pasti ngerti Allah. Orang beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah di saat lapang, ketika susah Allah tahu pasti. Tetapi Allah tidak menolong. Maksudnya itu adalah Allah bakal menolong. Di antara yang tidak ditolong Allah napa? Sinten? Fir'aun. Nggih. Fir'aun kata Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika Fir'aun ngejar-ngejar Musa, Ibu. Musa sudah sampai tepi laut, dipun perintah oleh Allah memukulkan tongkatnya, dipukul, lautnya membelah jadi dua, terpisah, membuka untuk jalan Musa. Musa pun berjalan menyeberangi lautan tersebut. Lajeng Fir'aun dan pasukannya ikut ngejar. Masih terbuka lautan itu, dikejar. Ketika Musa sudah sampai pantai sebelah, Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali untuk memukul yang kedua. Lautan yang tadinya terbuka itu tertutup. Fir'aun akhirnya tenggelam. Apa kata-kata Fir'aun yang terakhir, Ibu? Amantu birabbi Musa. Ya Allah, aku telah beriman kepada Robnya Musa wa Banu Israel, dan Robnya Bani Israel. Ngomong, ya Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah Bani Israel. Apakah Allah tolong Fir'aun? Enggak. Kata Allah apa ayo? Allah dalam Al-Quran bilang, wal'an laqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Saiki sampean iso ngomong ngono Firaun, kata Allah. Al-an saiki sampean iso ngomong ngono. Laqad asaita qablu, dulu kamu bejat. Wa kunta minal mufsidin, kamu adalah orang yang suka merusak. Tidak pernah ingat Allah di saat dia lapang. Ketika kaya itu justru digunakan untuk maksiat-maksiat. Ketika kuat-kuatnya justru digunakan untuk menindas, membuat kerusakan. Ketika saat dia sedang susah, Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong. Maka Allah katakan, apa yang disampaikan Allah niku Ibu, pelajaran kangge kula lan panjenengan sedaya. Allah sampaikan al-an, saiki sampean iso ngomong ngono Firaun. Dulu sampean itu ketika itu tidak pernah bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kamu suka ngerusak. Nah ini Allah tidak menolong karena Firaun bukan termasuk orang-orang yang suka mengingat Allah di saat dia lapang di kelapungan hidupnya. Makanya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan niku pasti pernah mengalami kelapangan hidup. Ingatlah sama Allah. Di saat ada rezeki banyak, ingat sama Allah. Sisihkan rezeki itu untuk bersedekah. Di saat sedang kuat-kuatnya, ingat sama Allah. Gunakan tenaga ini untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak hanya urusan kita saja. Hidup kita ini juga untuk urusan umat, urusan bersama. Gunakan tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan harus belajar seperti Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadina syakur." Keluarga Daud beramalah karena rasa syukur kepada Allah. Daud dan putranya Sulaiman itu luar biasa. Jadi seorang nabi juga seorang raja. Punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pasukan, punya kemuliaan sebagai nabi. Apakah kemudian tidak ingat sama Allah? Ingat. Kata Nabi, wa khairu sholati Dawud. Sebaik-baik sholat itu sholatnya Nabi
Daud. Bagaimana sholatnya Nabi Daud? Yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud itu tidur sampai tengah malam, mantun niku kiambai sholat sampai sepertiga malam, lajeng kiambai tidur malih sampai subuh. Seorang raja juga seorang nabi. Tidak ada satupun yang tidak dimiliki Daud. Kekayaan ada, istri banyak, ya toh, apa ini, anak ada, kerajaan ada, pasukan ada, kemuliaan seorang nabi, nggih. Anaknya juga jadi seorang nabi. Kata, bayangkan ada nggak kerajaan yang seperti kerajaannya Nabi Sulaiman, putra Daud? Nggak ada. Karena ini adalah doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, Allahumma ghfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang lain setelah aku. Kerajaan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi meskipun begitu, dia tetap ingat sama Allah. Tidak pernah menggunakan itu untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah kepada Allah di saat kita lapang. Dan kemudian selanjutnya pesan saya niku kulolan panjenengan, khususnya ibu-ibu harus punya tempat khusus bermunajat dengan Allah. Sekecil apapun rumah kita, nggak punya tempat, nggak susah untuk membuat tempat seperti itu, dibuat ibu. Ini tempat khusus, memang nggak besar rumahnya, tapi ini ada tempat khusus, kasih di situ sajadah. Ini disinilah saya berdua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah saya ingat sama Allah. Ini tabungan kita untuk hari-hari sulit kita. Kalau seandainya kita di dunia itu tidak mengalami kesulitan, seandainya saja di dunia ini panjang, kita enak saja, hidup enak saja, keluarga nurut saja, nggak pernah mengalami kesulitan hidup. Ingatlah nanti ada kesulitan-kesulitan akhirat. Nggih. Di alam barzah kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana nggak sulit hidup sendirian berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, nggak tahu. Sendirian di alam barzah. Ini hari-hari sulit. Kalau kita ingat Allah di kelapangan kita, Allah akan mengingat di hari-hari sulit itu. Hari sulit berikutnya adalah di padang mahsyar. Gimana nggak sulit, nggak ada yang bisa menolong kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang hanya bisa menolong. Nggak ada di padang mahsyar itu orang yang mencintai kita datang menolong kita, itu nggak ada. Angger terus suaminya, ya Allah siksa saja saya ya Allah, tapi bebaskan istri saya. Ada yang gitu ibu kira-kira? Nggak ada. Yang ada itu sebaliknya, ya Allah siksa saja istri saya, jangan siksa saya. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Ya wadul mujrimu lau yaftadi min adzabin yauma idzin bibani. Orang-orang yang waktu itu mau kena siksa itu ngomong sama Allah, ya Allah ini anakku, boleh engkau siksa, tapi bebaskan aku. Ya Allah ini istriku, boleh engkau siksa, tapi bebaskan aku. Nggak ada kemudian bilang, ya Allah biar rasa sakit itu aku yang merasakan, ya Allah istriku jangan. Ini nggak ada begitu di akhirat. Ini hari-hari sulit teman-teman. Ini hari-hari sulit. Dan di hari-hari sulit yang paling dahsyat adalah ketika kita melewati neraka. Semua kita pasti melewati neraka. Semua kita pasti berada di atas neraka. Kayak apa takutnya kecemplung itu. Ini hari-hari sulit. Nah, di hari-hari sulit itu, kalau kita mengingat Allah di kelapangan kita, insya Allah, Allah akan mengingat kita di masa-masa sulit itu. Kalau tidak sulit di dunia, maka akan diingat Allah sulit di akhirat. Ibu-ibu mekaten ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Ibu-ibu marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah ada pertanyaan ya, sudah waktunya sudah habis. Besok pertanyaannya di Ustadz berikutnya saja.
Nanti ndak jenengan ke maghriben. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah setiap dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa tangan kami. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan. Ampuni setiap dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kedua orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kumpulkanlah kami, keluarga kami, kedua orang tua kami di surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau cintai, keluarga yang Engkau sayangi, keluarga yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Keluarga yang Engkau jaga dari apapun yang Engkau murkai. Ya Allah, kami mohon lindungilah keluarga kami, putra-putri kami dari setiap kecelakaan dunia ya Allah. Ya Allah, kami mohon lindungilah putra-putri kami dari setiap kedurhakaan dan kesesatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbinglah putra-putri kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami ini putra-putri yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada putra-putri kami kesolehan, dekat dengan sholat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, berkailah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Jika suatu saat nanti ya Allah ajal kami tiba, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon jangan biarkan kami meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan Engkau mencabut nyawa kami ya Allah sebelum setiap dosa-dosa kami Engkau ampuni ya arhamar rahimin. Ya Allah, kumpulkanlah kami yang ada di sini di dunia dalam kebahagiaan-kebahagiaan. Ya Allah, kami mohon juga setiap kami yang ada di sini Engkau kumpulkan kembali di surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.